Perjalanan kali ini membawa kami ke Banyuwangi, kota di ujung timur Pulau Jawa yang selalu punya cerita di setiap sudutnya. Halo Sobat Satwa Media semua, saat ini kita sudah berada di Banyuwangi dan ingin mencoba berbagai jenis kuliner yang berbahan dasar daging ayam. Nah, sekarang kita sudah berada di warung kesrut Kang Goriko yang berada di Karangsari, Segebong, Banyuwangi. Warung ini telah berdiri sejak tahun 1960 dengan menu utamanya ayam kesrut. Nikmati rasa petualangan kuliner Nusantara. Grebek Dapur Nusantara. Ya Mas, kita dari Satwa Media Group nih, ingin tahu lebih lanjut mengenai ayam kesrut. Perkenalkan, nama saya Manan yang punya penerus kedua dari warung kesrut Kang Goriko. Berarti ini generasi keduanya ya Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan tuh Mas mulai? 2012 ini. Tapi untuk awalnya di 1960. Iya, ibu saya. Kalau ibunya dari Mas Manan ini. Iya. Pendirinya berarti ibunya Mas Manan dilanjutkan oleh Mas Manan. Iya. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Iya, kalau boleh tahu nama ayam kesrut sendiri itu tercetusnya dari apa sih Mas? Kalau ayam kesrut ini kan dulu saya ini kan kasih nama cuman asal-asalan. Dulu duduk di trotoar ini depan. Dulu kan di sana. Sini kan ada bambu, saya duduk di sini di depan. Jadi lihat orang keluar masuk itu ini kesrut kayak gini. Terus akhirnya saya kasih ini pelok ini yang mau habis saya kasih nama kesrut. Nah ini dikasih nama ini yang enak ini kesrut itu awalnya. Terus ditambah lagi dari Dispar itu dulu ditambahi warung Kang Goriko, jadi terus digabung. Kalau Kang Gorikonya sendiri ada arti tersendiri? Ya ada. Oh, apa tuh kalau boleh diceritakan? Kalau arti dari Kang Goriko ini memang orang makan tuh enak, memang menyediakan untuk ini yang makan. Oh, itu artinya bahasa apa tuh Mas? Itu bahasa Jawa. Jawa. Kang Goriko itu bahasa Jawa ya Mbak. Ya. Oke, untuk menunya sendiri ini tuh yang menemukannya apakah ibunya Mas, apakah gimana gitu caranya waktu itu? Oh ibu sendiri ini memang. Iya. Saya itu cari dulu. Tadi juga kita lihat itu masih pakai tungku ya Mas ya? Iya. Untuk cara masaknya sendiri itu dari ibunya seperti itu atau gimana Ya Mas? memang dari ibu mulai dulu. Ibu dulu takut pakai kompor-kompor ini. Jadi masih dipertahanin sampai sekarang ya? Iya. Justru itu sebenarnya yang menjadi nilai uniknya gitu kan? Iya kan orang dulu kan memang pakai tungku. Gitu. Kalau boleh tahu dalam sehari tuh habis berapa kilo? Nggak nentu sih Mbak. Dan itu juga. Kadang ya 10, 15. Tapi kalau 20 kayak gitu itu 35 kadang kok tergantung habisnya, tergantung larisnya lah gitu. Ya, jadi nggak menentu ya? Iya. Nah, Sobat Satwa, ini dia menunya tadi udah kita pesan dan udah datang. Kalau boleh di-spill nih, nah ini apa nih? Ya, tadi kita tuh udah pesan satu paket ayam kesrut ya lo ya. Untuk harganya sendiri ini tuh satu orangnya 35.000 dan dihitungnya per orang. Jadi ini adalah untuk 2 orang harganya 70.000 begitu ya? Betul. Kita juga ada tambahan petenya. Karena katanya kalau nggak pakai pete nih, nah kurang afdol, sobat-sobat. Gimana? Mau langsung kita coba? Oke, mungkin jelasin dulu kali ya lo ya. Untuk satu paketnya sendiri ini tuh ada macem-macem banget. Udah komplit, proteinnya ada, seratnya ada, karbonya ada. Jadi untuk yang menu Bahan dasar utamanya utama itu adalah ayam kesrutnya nih yang ini. Ini adalah ayam kesrutnya. Kita jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja dulu baru ke sini demi ayam kesrut ya. tuh. Jadi kalau ayam kesrut itu kuah ya nak? Kesrut, kuah. Terus selain itu ada apa lagi? Nah, selain ayam kesrut yang kuah, ini ada ayam gorengnya juga, Sobat Satwa. Ada jamur, katanya ini juga Favorit ya?
Katanya sampai ada yang nggak mau makan kalau nggak ada jamurnya loh. Ya, jadi dia nunggu ada jamur dulu baru pesen lagi. Dan di sini ada tempe goreng. Per orang 35.000 pokoknya. Betul. Selain itu ada juga nih sambal tempong ya. Nah, sambal tempong ini terkenal karena pedesnya. Jadi makannya sedikit-sedikit aja dan ini pun kita dikasihnya nggak terlalu banyak karena pasti pedes begitu. Tapi kalau misalkan habis boleh banget minta tambah lagi. Yuk langsung aja kali ya. Satu lagi. Oh, Nah, ini nih buat penyeimbangnya ya, Nah ya. Ini seger lalapannya. Ada ketimun dan ada sayurnya. Oke, Sobat Satwa, langsung aja kita cobain. aku langsung cobain ayam kesrutnya deh. Ini kalau dari looks-nya tuh gimana ya? Kan biasanya ayam yang berkuah itu santan kayak opor. Ini tuh enggak ya, kayak light gitu. Jadi cocok banget, makanya tadi mbaknya bilang kalau menu sarapan ataupun makan siang, makan sore ini tuh masih bisa dimakan begitu ya. Soalnya ini light banget gitu, nggak yang santan kuah gimana. Sebelum makan kita berdoa dulu nih loh. Oke, Yuk, bismillah. Amin. Selamat makan, Sobat Satwa. Aku mau cobain ayam kesrutnya dulu loh. Bismillah. Rasanya seger banget. Tadi dikasih tahu juga di dapur kalau ini tuh bahan dasarnya salah satunya adalah belimbing wuluh ya. Jadi seger banget. Pas dimakan seger, ada manisnya juga, ada pedesnya sih yang lebih dominan. Pedes berarti ya? Banget. Ah ya. Bener kata Satna, langsung kerasa dari awal langsung kerasa sambelnya, langsung kerasa pedesnya. Iya, tadi juga kita lihat di dapur kalau ini tuh nggak digoreng dulu ya sobat. Langsung dibumbuin dan digodok begitu ya. Betul. Dan ini tuh dia masaknya nggak pakai kompor, tapi masih pakai tungku gitu. Jadi rasanya tuh khas banget. Kita cobain pakai sambelnya juga, sambal tambahan tadi, sambal tempong. Jadi kalau sobat satwa semua yang suka pedes mungkin boleh cobain sambal tempongnya. Tapi kalau misalnya enggak, Bisa request tadi. Ya, ayam kesrutnya sendiri udah pedes sih. Tapi Udah sebenarnya kata mbaknya tadi bisa request nak kalau mau dikurangin sambelnya atau apa itu. Gimana nak rasa ayam gorengnya? Ini tuh lembut banget loh. Lembut banget ya. Kebetulan aku memang suka ayam sih. Gampang ditarik langsung. Bisa. Meskipun kelihatannya kayak simpel aja gitu ya, Simpel. ayam dimarinasi terus digoreng, tapi ini tuh gurihnya tuh beda gitu, bukan kayak micin gitu loh, Nok. Saking enaknya nggak kerasa udah mau habis ya, lo. Aku bentar lagi udah suapan terakhir nih. Kalau dari 1 sampai 10 nih, lo kamu akan kasih berapa? Aku akan kasih nilai 8,5. 8,5. Kalau aku akan kasih nilai 8 sih. Tapi karena aku mungkin nggak terlalu suka pedes. Kalau misalnya aku suka pedes, mungkin aku akan kasih sama juga 8,5. Aku kasih 8,5 tadi emang karena ayamnya enak ditambah sambelnya nampol. Kembali ke justru. Iya. Jadi nggak sia-sia ya kita dari Jakarta jauh-jauh ke Banyuwangi cuman untuk Bener. nyobain ayam kesrut. Pasti akan balik lagi kan? Akan balik lagi. Bahkan sekarang kayak mau nambah dulu. Mumpung masih di Iya, sini mumpung ya. masih di Yuk, sini. nambah aja yuk. Yuk, let's go. Kamu nambah nggak? Ya, ini mumpung Ngabisin lauknya juga masih kita, banyak betul. ya. Mari. Mari, kali ini aku kayaknya mau kayak cobain ayam goreng dan sambal aja, nggak pakai kuah. Nggak pakai kuah. Tuh. Katanya tuh kurang afdol kalau misalkan makan ayam kesrut tanpa petai goreng gitu ya. Tuh. Dan pakai sayur, jangan lupa sobat-sobat, Sayurnya yang banyak ya. sayurnya harus yang banyak. Setelah tadi makan pedes-pedes nih lo, ternyata di sini bukan cuman ada ayam kesrut doang, tapi banyak juga makanan penutup lainnya nih. Wow. Salah duanya, kita udah pesen kucur sama ada pisang goreng nih lo. Wow. Kau pernah makan nggak sebelumnya? Biasanya aku makan warna coklat sih, tapi ini menarik warna hijau. Jadi sekian review dari kita. Kalau misalnya sobat satwa yang mau datang ke Banyuwangi atau memang lokasinya di Banyuwangi, boleh banget mampir ke rumah makan Warung Kesrut Kanggoriko. Betul banget, dan warung ini sudah berdiri sejak tahun 1960. Jadi sobat satwa nggak usah raguin lagi kualitasnya, rasanya.
Pokoknya rekomen banget ya lo ya. Kak, betul. Oke, sampai bertemu di review selanjutnya. Dadah!